Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Suara besar dari aula besar tentu saja membuat khawatir para penjaga istana di luar. Langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar, dan beberapa puluh penjaga lapis baja perak masuk dalam satu barisan, dan berkata dengan wajah penuh kekhawatiran, "Putri, apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, kalian semua boleh pergi," Lan Sueruo berkata sambil melirik sekilas. Tapi, kepala penjaga melihat ke tanah yang hancur, serta Yun Che dan Ling Jie, yang keduanya memegang senjata, dan mengungkapkan ekspresi sangat waspada. "Pergi." Suara Lan Sueruo tiba-tiba menjadi lebih keras, "Tanpa perintah saya, tidak peduli seberapa hebat keributannya nanti, Anda tidak boleh masuk." "Iya." Kepala penjaga buru-buru menundukkan kepalanya, dan membawa keluar anak buahnya. Seperti yang diharapkan dari pedang berat yang dirumorkan memiliki berat 1950 kg, tidak peduli kekuatan atau auranya yang mengesankan, keduanya membuka mata. Ling Yun memuji dengan tulus. Serangan awal Ling Jie terlihat sangat sederhana dan biasa, tapi dia sepenuhnya menyadari jumlah kekuatan pedang dan tekad yang dihasilkan oleh satu serangan itu. Bagi seseorang di alam mendalam sejati tingkat ketiga yang memblokir serangan itu, pada dasarnya bisa disebut keajaiban. Dia memang sedikit lebih kuat dari yang kubayangkan, tapi, itu hanya sedikit. Ling Jie mengangkat hidungnya, dan wajahnya tampak jijik. "Untuk serangan sebelumnya, aku hanya mengayunkan pedangku dengan santai. Adapun seranganku berikutnya, kamu pasti tidak akan bisa memblokirnya." Sambil mengatakan itu, dia mengarahkan pedangnya ke langit dengan satu tangan. Sinar kekuatan pedang muncul dari pedang dan menyerbu ke arah langit. Fenomena akumulasi kekuatan pedang yang mengaduk di udara terlihat dengan mata telanjang, saat itu mengeluarkan riak-riak yang mengejutkan. Saat Ling Jie menggerakkan pedangnya, kekuatan pedang yang bergerak di atas ujung pedangnya tiba-tiba meletus, seketika memunculkan puluhan ribu siluet pedang yang terus-menerus bersilangan dan tumpang tindih membentuk gelombang pedang yang berat. Seolah-olah gelombang pasang yang disebabkan oleh badai, ia menerjang Yun Che. Kekuatan pedang yang sangat menakutkan itu seolah-olah akan menyelimuti langit dan bumi sepenuhnya di dalamnya. Formasi pedang kekuatan surga pergolakan elegan. "Junior Yun, hati-hati." Ketika Ling Jie melancarkan serangan ini, Ling Yun sejenak mengerutkan kening, dan sepertinya tanpa sadar memberikan peringatan. Ling Jie saat ini berada pada usia ketika ia berusaha untuk menang atas orang lain. Ketika serangan pertamanya benar-benar diblokir, dan bahkan terjadi tepat di depan Kak Putri, harga dirinya ternyata terpukul. Ling Yun telah memperkirakan bahwa Ling Jie akan menjadi serius selama serangan keduanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan segera menggunakan formasi pedang perkasa surga. Saat menggunakan salah satu bentuk formasi pedang perkasa surga, seorang praktisi dengan tingkat mendalam yang sama akan kesulitan untuk menghadapinya, apalagi Yun Che yang hanya berada di alam mendalam sejati. Sejumlah besar siluet pedang tersebar di langit dan menutupi bumi saat mereka saling tumpang tindih. Yun Che merasa seolah-olah dia ditarik ke dalam neraka pedang, dan tidak peduli ke arah mana dia bergerak, dia akan langsung tersedot ke dalam badai kematian. Karena itu, dia mengabaikan siluet pedang yang memenuhi seluruh langit saat dia mengayunkan pedang berat di tangannya secara eksplosif. Jatuh, bulan, tenggelam, bintang. Saat pedang berat diayunkan, itu menghasilkan kekuatan pedang yang merusak, dan langsung bertabrakan dengan gelombang pedang berat. Seolah-olah gelombang dahsyat menghantam batu besar yang telah berlangsung selama 1 milenium, suara gemuruh yang memekakkan telinga dilepaskan, menyebabkan ubin lantai di sekitarnya dalam jarak 10 langkah dari Yun Che dan Ling Yun langsung tersebar. Seketika, seolah-olah kepingan salju hancur, siluet pedang yang tak terhitung jumlahnya tersebar dalam cahaya yang menyilaukan.
Setelah menembus gelombang pertama siluet pedang, seperti pisau panas menembus mentega, pedang kolosal Tuan, diperkuat oleh bintang tenggelam bulan jatuh, dengan liar mendorong ke depan, menyebabkan siluet pedang yang tersisa hancur, dan kemudian, bertabrakan dengan jelas dengan pedang ringan Ling Jie. Apa? Ling Jie dan Ling Yun terkejut secara bersamaan, bentuk ketiga dari formasi pedang perkasa surga, pergolakan elegan, sebenarnya langsung terpecah oleh serangan tunggal Yun Ce. Falling Moon Sin King Star, yang merupakan bentuk pertama dari 7 bentuk dewa jahat, adalah teknik mendalam yang sangat sederhana. Tanpa efek teknik mendalam yang mewah atau luar biasa, atau metode pengoperasian rumit apapun. Kekuatannya datang dari kompresi energi dalam tubuh seseorang secara tiba-tiba, dan meledakkannya keluar dengan kekuatan 10 kali lipat dari biasanya. Itu sangat cocok dengan properti, Berserking, dari Evil God Arts. Itu hanyalah kekuatan ledakan. Setelah pedang kolosal Tuan membelah gelombang pedang yang berat, kekuatannya pada dasarnya telah mencapai batasnya juga. Ketika dihantamkan ke pedang Ling Jie, kekuatan di balik pukulan itu hampir habis, namun momentum yang dihasilkan hanya dengan berat 1950 kg bukanlah masalah kecil. Ling Jie didorong mundur 7 hingga 8 langkah dari benturan, dan dia hampir terjatuh. Dia berdiri di sana dengan pandangan kosong dan menatap Yun Ce dengan mata melebar, seolah dia sedang melihat monster. Sulit dipercaya, Ling Yun bergumam pelan pada dirinya sendiri. Sepertinya rumor bahwa dia mendapatkan kemenangan atas lawan yang 7 level lebih tinggi darinya tidak dilebih-lebihkan sama sekali. Dengan perbedaan seluruh wilayah, dia benar-benar menghadapinya secara langsung. Jika dia berada di level yang sama, serangannya itu akan menjadi penindasan total. Untuk serangan ini, Yun Ce menggunakan seluruh kekuatannya, dan tidak menahan sedikit pun. Meskipun kekuatan besarnya saat ini tidak seperti sebelumnya, di mana satu penggunaan Falling Moon Sin King Star pada dasarnya akan menghabiskan seluruh energinya yang dalam, itu masih mengkonsumsi cukup banyak energi yang dalam. Karena energi dan darah di seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai mengaduk. Dia menggunakan 7 atau 8 napas waktu untuk menekan energi dan darah yang berputar di tubuhnya, menyesuaikannya ke kondisi yang cukup, dan memperhatikan Ling Jie dengan tenang. Jadi, kamu benar-benar luar biasa. Kali ini, Ling Jie benar-benar sedikit tercengang. Karena dalam serangan sebelumnya, dia tidak hanya menggunakan 70% dari kekuatannya, dia bahkan menggunakan formasi pedang perkasa surga. Dia tidak mengira akan benar-benar memblokirnya juga, bahkan terdorong mundur dari dampaknya, kalah dalam pertukaran pukulan itu. Jika lawannya memiliki level yang sama dengannya, atau memiliki kekuatan 1 atau 2 level di bawahnya di alam mendalam roh, dia akan bisa menerimanya. Tapi bukan hanya lawannya yang berada di alam mendalam sejati, dia baru saja memasuki alam mendalam sejati. Perasaan ini seperti seekor harimau ganas yang menerkam seekor kucing kecil, hanya untuk mendapati dirinya tiba-tiba diserang oleh kucing kecil itu. Sekarang, lepaskan serangan terakhirmu. Jika saya bisa memblokir serangan ketiga ini juga, Anda akan rugi. Kamu sebaiknya tidak lupa bahwa kamu harus memanggilku bos jika kamu kalah. Yun Ce memantapkan aura tubuhnya, dan berkata dengan mata menyipit. Aku akan kalah. Dengan cambuk pedang panjang di tangan Ling Jie, ekspresi terkejut di wajahnya berangsur-angsur surut, digantikan dengan ekspresi menghina yang sama dari sebelumnya. Aku takut kekalahanmu akan terlalu parah, jadi pada dasarnya aku tidak menggunakan kekuatan apapun di tangan Ling Jie, semua untuk 2 serangan terakhir. Mari kita lihat bagaimana kamu memblokir serangan ini. Sambil mengatakan itu, pedang di tangan Ling Jie tiba-tiba menunjuk ke depan, energi dalam di seluruh tubuhnya meletus seperti pintu air terbuka saat energi dalam mengalir ke pedang di tangannya. Pedang panjang itu mulai bergetar hebat, dan lingkaran aliran udara tiba-tiba berputar di sekitar bilahnya.
Tepat setelahnya, gelombang energi pedang ini benar-benar mengembun dan melilit bilah pedang, menyebabkan seluruh pedang terlihat 2 kali lebih tebal dari sebelumnya. Udara di sekitarnya tiba-tiba melonjak, dan Yun Ce merasakan aura yang sangat sombong, menyebabkan rasa menggigil di sekujur tubuhnya. Pedang panjang yang dipegang di tangan Ling Jie membuatnya jelas merasa seolah-olah pedang itu sudah tergeletak di lehernya, dan pedang itu akan langsung memotong tenggorokannya di detik berikutnya, merenggut nyawanya. Riak udara yang samar-samar terlihat di sekitar Ling Jie. Namun yang paling mengejutkan adalah, riak-riak di udara bukanlah seperti riak air dengan garis-garis yang tidak seragam, melainkan garis-garis lurus sempurna, seperti banyak pedang tajam transparan yang muncul dari udara tipis. Sungguh kekuatan pedang yang kuat, keheranan di hati Yun Ce mulai meningkat sedikit demi sedikit. Menurut deskripsi Jasmine, dia sudah melebih-lebihkan prestasi anak berusia 15 tahun ini dengan pedang sebanyak mungkin. Namun, ketika dia merasakan gelombang kekuatan pedang yang menakjubkan ini, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan anak muda yang datang dari Heavenly Sword Villa ini. Alis Ling Yun berkerut setelah melihat tindakan Ling Jie. Begitu dia menyadari apa yang Ling Jie coba lakukan, tatapannya bergetar kuat, dan dia berkata dengan suara rendah, "Jie kecil. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat tetap di tanganmu, apakah kamu mencoba membunuhnya?" "Hei, kakak, aku tidak berguna seperti yang kamu kira. Saya sudah mempraktikkan gerakan ini hingga saya dapat dengan bebas menggunakannya. Ketika langkah ini akan merenggut nyawanya, saya secara alami akan menariknya kembali." Ling Jie tertawa, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Yun Ce. Karena kamu berani memprovokasi martabatku, Tuan Muda Ling Jie, maka aku akan membiarkanmu merasakan secara menyeluruh betapa hebatnya aku. Cobalah menerima serangan ini, formasi pedang perkasa surga, Sun Piercer." Pedang di tangan Ling Jie seluruhnya dilapisi dengan aura pedang yang kuat dan tampaknya berukuran sama dengan pedang berat di tangan Yun Ce. Dia berteriak keras dan tiba-tiba mengayunkan pedang panjangnya keluar, membawa aura pedang yang tidak ada habisnya dan langsung menusuk dada Yun Ce. Udara di sekitarnya berputar dengan liar. Rambut dan pakaian Yun Ce terangkat secara signifikan oleh gelombang angin yang bertiup kencang. Di tempat ujung pedang berhenti, retakan spasial hitam pekat muncul sesaat. Kali ini, tidak ada lagi puluhan ribu siluet pedang, melainkan satu pedang. Itu adalah pukulan mematikan yang mengumpulkan semua niat pedang Ling Jie. Tubuh Yun Ce tiba-tiba mundur dan mengangkat pedangnya yang berat sekali lagi. Energi dalam di sekujur tubuhnya diaduk seketika, dikumpulkan pada pedang berat di kedua tangannya, dan satu lagi bintang jatuh bulan tenggelam yang tak dapat dipungkiri menyerang ke arah pukulan mematikan yang pasti dari Ling Jie. Pedang raksasa tuan bertabrakan dengan pedang ringan Ling Jie untuk ketiga kalinya. Namun, kali ini, saat mereka bertabrakan, Yun Ce merasa seolah-olah sebuah gunung dengan ketinggian yang tak dapat diatasi dengan kejam menabrak pedangnya yang berat. Dalam sekejap, pedang kolosal tuan yang memiliki ketebalan 4 inci, membengkok menjadi bentuk bulan yang memudar di bawah kekuatan yang mengerikan ini. Untuk membengkokkan pedang seberat 1950 kilo dalam sekejap, seberapa besar kekuatan mengerikan yang dibutuhkan untuk melakukannya. Seluruh tubuh dan lengan Yun Ce bergetar hebat. Jika dia tidak memahami tahap dasar Tome Dewa Penjara Sirius dan memiliki kontrol yang kuat atas pedang berat, pedang kolosal tuannya pasti sudah terbang keluar dari tangannya. Meski begitu, kekuatan di balik pedang Ling Jie masih tidak berkurang, membawa kekuatan pedang yang menakutkan, itu terus mendorong ke depan, menyebabkan Yun Ce dengan paksa didorong kembali ke pintu istana. Murid Yun Ce sedikit berkontraksi. Lekukan pedang beratnya menjadi semakin lebar, dan perlahan-lahan mendekati bentuk bulan sabit. Seluruh tubuhnya dengan cepat didorong mundur oleh kekuatan serangan yang kuat, kedua kakinya membentuk dua selokan panjang di tanah yang kokoh,
dan tubuhnya rusak karena terus-menerus menerima serangan kekuatan pedang. Jie kecil, tarik pedangmu sekarang juga. Ling Yun segera berteriak. Dia sangat jelas tentang kekuatan yang dimiliki gerakan Sun Piercer. Jika Ling Jie tidak menarik serangannya kembali sekarang, pedang berat Yun Ce yang dihancurkan hanyalah hal sekunder, karena Yun Ce sendiri pasti akan menerima luka berat, dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Aku tahu, lengan Ling Jie selalu terentang di depannya. Meskipun pedang telah lepas dari genggamannya, dia tidak kehilangan kendali atas pedangnya. Melihat Yun Ce yang hendak diusir dari istana, dia tertawa puas. Hehe, sekarang tahukah kamu betapa hebatnya aku, Ling Jie? Anda masih jauh dari bisa melawan saya. Ling Jie berkata dengan arogan, dan ketika dia hendak mengambil pedangnya, raungan yang memekakkan telinga terdengar di telinganya. Huah! Dalam deru, bayangan patah Dewa Bintang Yun Ce diaktifkan dan dia langsung mundur 10 langkah. Tanpa mengambil nafas, dia mengertakkan gigi saat tatapannya menjadi tajam. Pedang kolosal Tuan langsung terangkat ke udara, lalu jatuh ke arah Sun Piercer yang masuk. Langit, serigala, tebas. Dalam raungan ledakan Yun Ce, aura agung yang mirip dengan lautan menderu dilepaskan dari ujung pedang raksasa Tuan. Seketika, ruang di sekitarnya melonjak dengan panik saat udara terbelah secara kejam. Dalam waktu singkat ketika pedang berat itu menebas ke bawah, ilusi serigala biru yang mengaum ke arah langit melintas sesaat di belakang Yun Ce. Pedang berat, yang penuh dengan kekuatan penjara Dewa Sirius, bertabrakan dengan pukulan mematikan Ling Jie. Badai energi tiba-tiba meletus dan melonjak ke langit, langsung menghancurkan ubin lantai dan genteng aula utama. Bahkan ruangannya, tampak seperti telah terkoyak. Tanah telah hancur, atap aula telah runtuh, dan bebatuan serta pasir yang berserakan mengelilingi seluruh area tempat Yun Ce berada, sehingga tidak mungkin untuk melihat apapun dengan jelas. Ah! Pada saat ini, Ling Jie berseru kaget, karena dia menyadari bahwa hubungannya dengan pedangnya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, di dalam badai pasir, pedang panjang berwarna perak berputar, menggambar busur panjang di udara, dan akhirnya mendarat di depan Ling Jie. Begitu mendarat di tanah, suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Pedang panjang yang awalnya utuh tiba-tiba pecah seperti kaca yang rapuh, menyebarkan pecahannya ke seluruh tanah. Seluruh tubuh Ling Jie berdiri dalam keadaan pingsan sambil melihat pecahan pedang panjang di samping kakinya, dan tidak pulih dari keterkejutannya selama beberapa waktu. Badai pasir di aula akhirnya mulai mereda. Yun Ce, menyeret pedang berat itu, mulai berjalan dengan langkah lambat. Kulitnya sangat tenang, dan sangat mustahil untuk melihat jejak pengerahan seluruh kekuatannya saat itu. Adik Ling Jie, serangan ketigamu, aku juga telah memblokirnya. Kamu telah kalah. Yun Ce berdiri di depan Ling Jie, dan berkata perlahan. Memblokir serangan ketiga sangatlah menakjubkan, dan juga ada kecurigaan adanya kecurangan. Karena dia telah menggunakan 2 serangan berturut-turut, Falling Moon Sin King Star dan Skywolf Slash, untuk dengan gigi melepaskan serangan tunggal Ling Jie. Tapi Ling Jie terus berteriak untuk memblokir 3 serangannya sepanjang waktu, dia tidak mengatakan berapa banyak serangan yang bisa dia gunakan untuk melakukannya. Ling Jie melihat ke arah Yun Ce, lalu melihat ke arah pedang yang hancur di tanah, dan berkata dengan suara agak bingung, aku benar-benar kalah, kamu bahkan menerima Sun Piercer milikku, dan menghancurkan pedangku. Ada banyak orang di villa yang bisa menghadapi serangan ini secara langsung, tapi kekuatan mereka jauh lebih tinggi dariku, dan mereka semua lebih tua dariku, jadi bisa menerimanya bukanlah hal yang luar biasa. Kamu jelas-jelas berada di alam mendalam sejati, namun kamu benar-benar dapat menerimanya. Berbicara di sini, kilatan aneh menyala di mata Ling Jie, dan dia menatap Yun Ce dengan mata terpaku. Kamu juga terlalu kuat. Kamu sekuat ini di alam mendalam sejati, jika kamu mencapai alam mendalam roh,
aku pasti tidak akan cocok menjadi lawanmu. Pantas saja kakak putri yang begitu cantik menyukaimu, sepertinya kamu sangat cocok dengan kakak putri. Yunce memutar mulutnya, dan berkata, mengatakan semua ini tidak ada gunanya. Anda tidak mungkin melupakan apa yang harus Anda lakukan sejak kalah, bukan? Sebagai pria dewasa sejati, Anda harus bertanggung jawab atas perkataan Anda. Kalau tidak, tidak pantas menyebutmu laki-laki. Huff. Ling Jie mengangkat hidungnya, dan berkata tanpa kepura-puraan, kata-kata yang aku, Ling Jie, ucapkan, jelas tidak akan kutarik kembali. Bukankah hanya mengakui Anda sebagai bos saya, apa masalahnya? Setelah selesai, dia dengan tulus mengambil langkah ke depan, dan berkata dengan senyum nakal, uhuk-uhuk, saya, Ling Jie, akui bahwa saya kalah taruhan, mulai sekarang, aku akan menjadi adikmu. Bos, bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat di alam mendalam sejati? Sebagai bosku, kamu tidak boleh pelit pada adikmu. Dalam aspek ini, kamu pasti harus memberikan beberapa petunjuk kepada adikmu. Jika aku bisa sepertimu, aku mungkin bisa menantang kakakku sekarang. Saya tidak perlu dipukuli sampai hidung saya berdarah dan wajah bengkak lagi. Agar Ling Jie mengakuinya dengan begitu bersih dan gesit, Yunce sebenarnya sedikit terkejut. Dan menilai dari penampilannya, dia tidak bertindak secara artifisial atau enggan, matanya benar-benar memiliki rasa ingin tahu, tatapan yang memuja. Terbukti, bagi seseorang di alam mendalam sejati yang telah bertahan dari kartu asnya dan menghancurkan pedangnya, dia benar-benar terkejut secara mental. Yunce berkata sambil tertawa, ini, kita harus melihat apakah Anda memenuhi syarat atau tidak. Jika Anda memenuhi syarat, dan Anda menyenangkan bos ini, saya mungkin dapat memberitahu Anda. Mata Ling Jie bersinar terang dalam sekejap, dan berseru dengan emosi, benarkah? Wah, kalau kamu benar-benar bisa memberitahuku, jangan sebut aku sebagai adikmu, aku bahkan akan menghormatimu sebagai guruku. Ling Yun berjalan mendekat, tersenyum ringan pada Yunce, lalu berkata dengan tulus, Saudara Yun, ketika kami pertama kali memasuki kota kekaisaran, kami mendengar rumor tentangmu di mana-mana. Pada saat itu, kami sendiri tidak mempercayai rumor tersebut, tetapi sekarang setelah saya menyaksikannya secara pribadi, saya tahu bahwa Anda telah sepenuhnya melampaui rumor tersebut. Saya percaya Little Jie ceria dan berkomitmen atas kehilangannya. Setelah dia selesai berbicara, Ling Yun memandang Yunce dengan penuh arti sejenak, lalu menoleh ke Lan Sueruo dan berkata, Putri, kami bersaudara datang ke kota kekaisaran kali ini untuk menyampaikan undangan ini kepada keluarga bangsawan kekaisaran, semoga Putri menerimanya. Undangan berwarna emas terang diambil oleh Ling Yun dan dikirimkan ke tangan Lan Sueruo. Ling Yun melanjutkan, dan berkata, dalam setengah tahun, kami akan menyambut kunjungan keluarga bangsawan kekaisaran ke Heavenly Sword Villa. Jika Putri dapat memberi saya kehormatan untuk berkunjung secara pribadi, itu akan sangat luar biasa. Kali ini, Putri memiliki kejeniusan yang mengejutkan, Yunce, di sisimu, jadi aku percaya bahwa 3 tahun dari sekarang, keluarga bangsawan kekaisaran pasti akan bisa bersinar bersama Yunce, jadi dengan itu, misi kami berdua bersaudara telah tercapai, kami akan pergi sekarang. Dia memberi hormat kepada Lan Sueruo dan Yunce. Tanpa menunggu jawaban Lan Sueruo, Ling Yun menyeret Ling Jie pergi, Jie kecil, kita harus pergi. Pergi. Tapi aku masih belum mengetahui bagaimana bos menjadi begitu kuat di alam mendalam sejati. Ling Jie tidak dapat menyelesaikan pembicaraannya sebelum dia dibawa jauh oleh Ling Yun dengan keterampilan gerakan mendalam yang aneh. Detik berikutnya, suara Ling Jie terdengar jauh dari aula besar. Bos, jika kamu punya waktu luang, kamu harus mengunjungi Villa Pedang Surgawi. Aku ingin orang-orang itu tahu betapa jeniusnya alam mendalam sejati. Seorang mendalam sejati,
yang mampu mengalahkan mereka. Ah, kakak, kamu tidak perlu menarikku. Ling Yun mengambil undangan itu, dan langsung membawa Ling Jie pergi. Setelah berbicara, kecepatan penyelesaian seluruh cobaan itu begitu cepat sehingga Lan Sueruo tidak siap, dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan selamat tinggal. Dia melihat ke arah pintu masuk aula dan berkata dengan kaget, temperamen Ling Yun sangat tenang dan ramah. Mengapa dia tiba-tiba pergi dengan terburu-buru? Mungkinkah telah terjadi keadaan darurat? Saat dia selesai berbicara, Yun Che, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba gemetar, lalu berlutut sambil menopang dirinya dengan pedang yang berat. Wajahnya pucat, dan dia dengan paksa memuntahkan seteguk darah, menodai tanah di depannya menjadi merah. Ah! Adik laki-laki Yun. Kulit Lan Sueruo memucat. Dia buru-buru membantu Yun Che berdiri, dan berkata dengan cemas, adik laki-laki Yun, apa kabar? Apakah kamu terluka? Apakah cederanya serius? Yun Che menyandarkan sebagian besar berat badannya pada pedang berat itu, menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum dengan wajah pucat, jangan khawatir, kakak senior, aku baik-baik saja. Pedang Ling Jie ini, luar biasa sombong. Meskipun aku baru saja memblokirnya dengan paksa, aku masih menderita beberapa luka dalam. Alasan Ling Yun pergi dengan terburu-buru, adalah karena dia menyadari bahwa aku dengan paksa menekan lukaku, saya kira itu untuk memungkinkan saya menyelamatkan muka. Lan Sueruo buru-buru mengeluarkan Heaven Returning Pellet kelas menengah. Melihat Yun Che mengkonsumsinya, dia akhirnya bisa menghela nafas lega setelah melihat ekspresi Yun Che berangsur-angsur menjadi hangat. Aku tahu karena Junior Yun berani bertaruh dengan Ling Jie, kamu pasti memiliki kendali yang cukup, tapi aku hampir khawatir setengah mati saat itu. Meskipun Ling Jie terlihat sangat muda, mereka yang berasal dari Heavenly Sword Villa semuanya agak tidak normal. Kekuatan mereka pasti tidak bisa dihitung dengan akal sehat. Namun, untung kamu menang, dan menjadikannya adikmu. Jalan Agung Sang Buddha beroperasi, memungkinkan luka-luka Yun Che sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Mendengarkan kata-kata Lan Sueruo, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya karena saya melihat temperamen Ling Jie murni dan belum dewasa, jadi saya hanya menyusun rencana pada saat itu. Meski setuju, belum ada kontrak mengikat yang bisa diajukan. Aku hanya berharap bahwa aku bisa merasa nyaman di masa depan karena dia, lagi pula, dia adalah putra dari Master Villa Heavenly Sword. Benar, undangan yang disampaikan Ling Yun. Mungkinkah Lan Sueruo menerima undangan tersebut? Prediksi ayah benar, ini surat undangan untuk turnamen peringkat Blue Win berikutnya. Setiap surat undangan dikirimkan setengah tahun sebelumnya, agar kekuatan turnamen pemeringkatan Blue Win punya waktu untuk bersiap. Jadi maksudmu, masih ada waktu setengah tahun dari sekarang hingga turnamen peringkat Blue Win berikutnya? Seru Yun Che. Lan Sueruo mengangguk, memang, hanya ada waktu setengah tahun yang tersisa. Namun, saudara muda Yun, kamu tidak perlu khawatir, karena kamu sebenarnya tidak harus berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan Blue Win yang akan datang, tetapi yang setelah itu. Yang setelah itu, mengapa? Alis Yun Che bergerak-gerak. Lalu dia memikirkan bagaimana Ling Yun berkata tepat sebelum dia pergi, saya percaya bahwa dalam waktu 3 tahun, keluarga bangsawan kekaisaran akan dapat bersinar bersama Yun Che, 3 tahun kemudian. Mungkinkah apa yang Ling Yun tunjukkan, juga merupakan turnamen peringkat Blue Win berikutnya? Lan Sueruo menjelaskan, turnamen pemeringkatan Blue Win diadakan setiap 3 tahun sekali, itu adalah kompetisi yang menentukan peringkat kekuatan dalam Kekaisaran Angin Biru. Namun mereka yang mengikuti kompetisi belum tentu merupakan anggota kekuatan yang paling kuat, karena tidak peduli kekuatan apa itu, terutama kekuatan yang sangat besar, mereka pasti tidak akan mengungkapkan kartu truf mereka kepada orang lain. Jadi persaingan antara orang-orang paling berkuasa, bukanlah kenyataan,
dan sebenarnya hanyalah persaingan generasi muda untuk menentukan peringkatnya. Sebab kekuatan generasi muda cukup untuk menampilkan informasi konkret dan komprehensif tentang kekuatan kekuasaan, peringkatnya kurang lebih adil. Setiap turnamen pemeringkatan Blue Win, ada sekitar 500 kekuatan yang menerima undangan, dan setiap kekuatan dapat diikuti paling banyak 3 murid muda, peringkat mereka ditentukan oleh murid dengan peringkat tertinggi di turnamen. Usia para murid yang berpartisipasi dalam turnamen, berkisar antara 16 tahun hingga 20 tahun. Mereka yang berusia di bawah 16 tahun atau lebih tua dari 20 tahun tidak boleh berpartisipasi, dan mereka menguji usia sebelum turnamen sehingga tidak ada cara untuk berbuat curang. Jadi, untuk menjamin kekuatan bertarung yang maksimal, usia sebagian besar murid yang berpartisipasi biasanya adalah 20, 19, atau 18 tahun, dan sangat sedikit orang di bawah usia 17 tahun yang berpartisipasi. Junior Yun baru saja berusia 17 tahun dan titik awal Anda rendah, jadi Anda tidak cocok untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat Blue Win yang akan datang. Namun pada turnamen berikutnya, saudara muda Yun akan berusia 20 tahun penuh, dan dengan akumulasi waktu 3 tahun, ini akan menjadi kesempatan terbaik untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Jadi begitulah adanya. Yun Ce perlahan mengangguk, berdiri diam beberapa saat, lalu tiba-tiba bertanya, "Kakak senior, seberapa tinggi kekuatan orang yang menduduki peringkat pertama di turnamen peringkat Blue Win terakhir?" Lan Sueruo tidak perlu memikirkan hal ini, dan langsung berkata, "Orang yang menempati peringkat pertama di turnamen ranking Blue Win terakhir, adalah Ling Yun yang baru saja Anda temui." "Itu dia," Yun Ce bergumam. "Saudara muda Yun, apa pendapatmu tentang Ling Yun ini?" Lan Sueruo bertanya. Yun Ce berpikir sebentar, lalu berkata perlahan, "Bakat Ling Jie sangat mengejutkan, dan bahkan bisa dianggap aneh, tapi aku masih punya nyali untuk berbenturan dengan 3 serangannya. Namun, perasaan yang diberikan Ling Yun kepadaku sangat dalam dan tidak terukur. Bahkan temperamennya yang murni dan tanpa kotoran, membuat orang tidak bisa menahan niat buruk terhadapnya. Secara keseluruhan, bisa dibilang dia sempurna. Evaluasimu sangat mirip dengan penilaian ayahku." Lan Sueruo menghela nafas secara emosional, dan berkata, "Tahun itu, ketika ayah bertemu Ling Yun untuk pertama kalinya, dia memberinya evaluasi yang sempurna. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan tetap berpartisipasi dalam turnamen peringkat Blue Win yang akan datang." "Oh," jawab Yun. Selanjutnya, alisnya bergerak saat dia berkata dengan kaget, "Kamu bilang, dia akan berpartisipasi dalam yang ini. Jadi maksudmu, usianya saat ini belum genap 20. Jadi untuk turnamen ini, dia hanya..." "Itu benar. Ketika dia mengklaim gelar juara pertama turnamen peringkat Blue Win, dia baru berusia 17 tahun, Lan Sueruo berkata, pada saat itu, kekuatannya berada di tingkat ke-9 dari alam mendalam roh. Berusia 17 tahun di tingkat ke-9 dari alam mendalam roh, Yun Ce menghirup udara dingin. Memang benar, seorang anak berusia 17 tahun di alam mendalam roh sangat mengejutkan, tapi kekuatan sebenarnya Ling Yun jauh melampaui tingkat ke-9 dari alam mendalam roh. Di final, lawannya adalah murid nomor 1 Frozen Cloud Asgard, Mu Lingsui. Pada saat itu, Mu Lingsui berusia 20 tahun, dan kekuatannya yang mendalam berada di puncak tingkat ke-10 dari alam mendalam roh. Dia hanya setengah langkah dari alam mendalam bumi dan merupakan murid dengan kekuatan tertinggi pada saat itu. Tapi di bawah tangan Ling Yun, dia hanya mampu menahan 7 serangan Ling Yun, dan itu juga dalam keadaan di mana Ling Yun tidak menggunakan kekuatan penuhnya. 3 tahun telah berlalu, jadi kekuatan Ling Yun pasti mencapai tingkat yang lebih mengejutkan. Bagi mereka yang berusia di bawah 20 tahun, dia adalah orang nomor 1 yang tak terbantahkan di seluruh kerajaan angin biru, tidak ada yang akan menyangkal fakta ini.
Dalam turnamen pemeringkatan Blue Wind, semua jenis sekte telah bersaing secara ketat untuk mendapatkan peringkat yang baik, terutama Frozen Cloud Asgard, Sekte Xiao, dan Klan Surga Terbakar. Mereka telah berjuang mati-matian untuk mendapatkan peringkat kedua, namun mereka bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk mengambil peringkat pertama dari Heavenly Sword Villa. Karena peringkat pertama dari Heavenly Sword Villa adalah sesuatu yang tidak akan pernah tergerak. Di antara semua murid di semua sekte, tidak ada murid muda yang cocok menjadi lawan Ling Yun.